Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 27 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami, agar masing-masing kami tidak hanya mengerti, namun mengalami perubahan kehidupan, agar menjadi terang bagi sesama. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Didirikan di atas bukit, dan ayat inti terdapat dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Selama zaman kegelapan, kerohanian jemaat Allah telah menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ajaran surga yang asli telah disingkapkan di dalamnya. Walaupun ia tampak lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh. Itulah pertunjukan rahmat-Nya, dalamnya ia bersuka untuk menyatakan kuasa-Nya untuk mengubahkan hati. Dengan apa, tanya Kristus, hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Markus 4 ayat 30. Ia tidak dapat menggunakan kerajaan-kerajaan dunia sebagai suatu persamaan. Dalam masyarakat, ia tidak mendapat apa-apa untuk membandingkannya. Kerajaan-kerajaan dunia memerintah oleh pengaruh kuasa jasmani, tetapi dari kerajaan Kristus, tiap-tiap senjata jasmania, setiap alat paksaan akan ditiadakan. Kerajaan ini akan mengangkat dan memuliakan kemanusiaan. Jemaat Allah adalah istana hidup suci, diisi dengan berbagai-bagai pemberian dan diberkati dengan Roh Suci. Anggota-anggota akan mendapat kebahagiaan mereka dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka tolong dan berkati. Ajaiblah pekerjaan yang Allah maksudkan untuk dilaksanakan melalui jemaat-Nya, supaya namanya boleh dimuliakan. Suatu lukisan tentang pekerjaan ini diberikan dalam Hayal Yehezkiel mengenai sungai penyembuhan. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yesaya 47 ayat 8 sampai 12. Kepada bangsa Mesir kuno, Allah menjadikan Yusuf mata air kehidupan. Melalui ketulusan Yusuf, kehidupan segenap bangsa dilindungi. Melalui Daniel, Allah menyelamatkan kehidupan semua orang yang arif di Babel. Dan kelepasan ini adalah sebagai sasaran pelajaran-pelajaran. Mereka melukiskan berkat rohani yang dipersembahkan kepada dunia oleh hubungan dengan Allah yang disembah oleh Yusuf dan Daniel. Masing-masing orang yang dalam hatinya Kristus tinggal akan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia adalah pekerja bersama-sama dengan Allah, membawa berkat bagi manusia. Sementara ia menerima dari Juru Selamat rahmat untuk dibagikan kepada orang lain, dari dirinya sendiri akan mengalir pasang dari kehidupan rohani. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 11 dan 12. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Apakah kita mempunyai terang yang dapat dipancarkan kepada dunia? Tentu tidak.
Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 141, paragraf 3. Kristus adalah terang dunia. Mereka yang mengikuti Dia tidak hidup dalam kegelapan, tetapi memiliki terang kehidupan. Yesus adalah terang dunia, dan bila kita ikut Dia, maka kita memiliki terang itu. Kita menjadi terang dunia. Apakah Yesus satu-satunya terang? Membina Kehidupan Abadi halaman 282 paragraf 2 yang berkata, penyalahgunaan yang terus-menerus dari talenta-talenta mereka akan memadamkan secara tepat Roh Kudus dari mereka yang merupakan satu-satunya terang. Kristus adalah terang dunia, tetapi Roh Nubuat katakan bahwa Roh Kudus adalah satu-satunya terang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Roh Nubuat bertentangan dengan dirinya sendiri? Tentu tidak. Kita ikuti nasihat Roh Nubuat dalam mempelajari tulisan Roh Nubuat. Berikut nasihatnya dari Selected Messages, buku pertama, halaman 42, paragraf 2. Kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Kutipan ini adalah nasihat dari Nyonya White dalam kita belajar untuk mengerti tulisan-tulisan Roh Nubuat. Nyonya White sebut Testimonies adalah istilah untuk semua tulisan-tulisannya. Sebab Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus, atau dalam bahasa Inggris disebut Testimony of Jesus is Spirit of Prophecy. Karenanya Roh Nubuat akan menjelaskan dirinya sendiri sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Roh Nubuat menjelaskan Roh Nubuat melalui kutipan menjelaskan kutipan, seperti ayat menjelaskan ayat dalam Alkitab. Sumbernya satu, yaitu Yesus Kristus. Inilah dasar kita dalam mempelajari baik Alkitab maupun tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu, setiap kutipan Roh Nubuat akan dijelaskan oleh kutipan Roh Nubuat baik dalam buku yang sama atau pada buku yang berbeda. Demikian juga dengan Alkitab. Nah, tadi ada tantangan. Nyonya White sebutkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan itu benar, sesuai Alkitab. Namun di buku lainnya, Nyonya White sebut Roh Kudus adalah satu-satunya terang. Bagaimana hubungannya? Mari kita lihat Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 39, paragraf 2, menjelaskan, tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter akan menjadikan mereka terang dunia. Bisa lihat, jelas sekali ya, bahwa Yesuslah sumber terang itu karena Dialah terang dunia. Bila mana kita memiliki Kristus dalam hati kita, maka kita menjadi pembawa terang kepada dunia. Karenanya perhatikan, yang pertama, tidak ada terang lain yang bersinar selain yang berasal dari Yesus. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia. Yang ketiga, menerima hidupnya, kita menjadi terang, yaitu menerima hidupnya dalam jiwa kita. Oleh karenanya, kita perlu lihat hubungannya dengan Roh Kudus. Untuk itu, perhatikan kata kehidupan Kristus dalam jiwa, atau dalam bahasa Inggris disebutkan the life of Christ in the soul. Lihat kalimat yang ditandai warna pink. Kita lihat penjelasan Roh Nubuat tentang kalimat tersebut dari Review and Herald Oktober 26 tahun 1897 yang berkata, tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Dia dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Rohnya berbicara kepada hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Perhatikan ya. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengetahui kehadiran Roh ini mengungkapkan buah-buahnya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan,
iman. Bisa lihat ya, saudaraku dalam Tuhan, bahwa kehidupan Kristus dalam jiwa adalah pengaruh dari Roh Kudus-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya Kristus. Sebab tidak ada penghibur yang seperti Yesus, hanya Yesus satu-satunya penghibur. Alkitab juga menyatakan bahwa roh itu hidup, Yohanes 6 ayat 63. Jadi, kehidupan Yesus dalam hidup kita artinya kehadiran rohnya yang kudus dalam hidup kita, dan itulah satu-satunya terang. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 4 tadi katakan bahwa hidup itu adalah terang manusia. Inilah cara belajar roh nubuat agar tidak salah paham dalam memahami kesaksian Yesus. Jadi Yesus adalah terang dunia dan Dia satu-satunya terang itu. Dan terang itu hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya roh nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 464 paragraf 3. Anda harus melembutkan hati Anda dan mati untuk diri sendiri, dan Kristus harus hidup di dalam Anda, maka Anda akan berjalan dalam terang seperti Dia adalah terang. Dan Anda akan meninggalkan jalur terang menuju surga untuk menerangi jalan orang lain. Berjalan dalam terang artinya memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita. Bagaimana Kristus tinggal dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Roh nubuat menuliskan dalam Gospel Workers 1892 halaman 45 paragraf 1. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jadi, agar menjadi terang dunia, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 256 paragraf 4. Masing-masing orang yang dalam hatinya Kristus tinggal akan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, adalah bekerja bersama-sama dengan Allah membawa berkat bagi manusia. Mereka yang dalam hatinya Yesus tinggal akan menyatakan terang Yesus dan kasih Yesus kepada dunia. Kembali, bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Karenanya Allah, yaitu Bapa, menyuruh roh Kristus ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jelas sekali roh nubuat dan firman Tuhan selaras bahwa Kristuslah yang tinggal dalam hati kita, dan itu oleh karena iman. Roh nubuat juga menutup ketika Kristus tinggal dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kuasa untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Counsels to Parents and Teachers and Students halaman 223 paragraf 2. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, terimalah Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman, maka Roh-Nya menjadi kuasa yang mengubahkan hidup kita, dan kita menjadi terang kepada dunia layaknya kota yang terletak di atas bukit. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami. Agar kami masing-masing menjadi terang, kami perlu menerima terang itu, yaitu Yesus tinggal dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya. Curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami masing-masing. Hiduplah bersama kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.